Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you? I hope all of you still healthy and still excited to join the English class today. I'm Miss May, and today we will learn about telling time part 2. In the previous meeting, you have already known about how read the time in two styles, American style and British style. And today we are going to learn about how can you ask and how can you say when someone asks about the time. There are so many. For example, when someone asks you what time is it, you can say it is blah blah blah. It means that what time is it means jam berapa ini, and you can say it is blah blah blah. Ini jam, for example, 9 o'clock. It is 9 o'clock, or it is 10 o'clock means ini jam 10 tepat. And you can also say what time is it now means jam berapa sekarang. And you can say it is blah blah blah. Sama dengan yang tadi. What time is it now means jam berapa sekarang. You can say, atau kalian bisa menjawabnya ini jam bla bla bla, atau ini pukul bla bla bla. Sama seperti what time is it. Well, you have got my point. Next, for example, some people, jika kalian ingin bertanya, jam berapa kamu bangun pagi ini? You can say, what time do you get up? What time do you get up? Jam berapa kamu bangun? When people ask you the question, you can say, I get up at blah blah blah. I get up at blah 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 means saya bangun pada pukul berapa, disebutkan jamnya. For example, saya bangun pukul 6 pagi. You can say I get up at 6 o'clock in the morning, or you can say I get up at 6 o'clock. Got it? And next, when people ask you what time do you have breakfast, what time do you have breakfast mean jam berapa kamu sarapan. You can say I have breakfast at bla bla bla. Nah, bla 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 di sini, titik-titik di sini bisa kalian isi dengan jam berapa, dengan pukul berapa kalian melakukan aktivitas tersebut. For example, what time do you have breakfast? Jam berapa kamu sarapan? You can say I have breakfast at for example, at 7 o'clock. I have breakfast at 7 o'clock in the morning. Saya sarapan pada pukul 7 tepat di pagi hari. Selanjutnya, nah, dari dua contoh di atas tadi,
Dapat disimpulkan, what time do you atau what time does she or he itu menandakan pertanyaan jam berapa. Kalau what time do you itu berarti artinya jam berapa kamu, tinggal disebutkan aktivitasnya. What time do you play football? Jam berapa kamu bermain sepak bola? Atau what time do you have dinner? Jam berapa kamu makan malam? Atau what time do you go to school? Jam berapa kamu pergi ke sekolah? Kalian bisa menjawabnya I go to school at, or I go to supermarket, or something like that. Selanjutnya kita fokus pada grammarnya ya. Next we learn about the grammar. Jika ada yang di depan, kalian masih ingat ada I, you, they, we, dia ditambahi sama verb 1. Jadi contohnya I go, we go, they go. Terus they itu artinya mereka. They artinya mereka. Jadi mereka itu lebih dari satu. Ada dua, contohnya Akmalia dan Salsabila, Tony dan Tono, Hakan dan Hakam. Terus Salsabila, Akmalia dan Hakan. Itu yang disebut dengan mereka. Kata ganti dari ketiga orang tersebut adalah mereka atau they. Kalau we itu biasanya ciri-cirinya dalam subjek tersebut ada kata I. Contohnya Salsabila, Akmalia, and I. Salsabila, Akmalia, dan saya. Nah, we itu ciri-cirinya dalam ketiga orang itu ada kata-kata I atau saya. Jadi kalau we itu tidak nama-nama semua, kalau they itu nama-nama semua, jadi Akmalia, Salsabila, Hakan, terus Hakam, terus siapa lagi? Kanaya. Nah, itu kata gantinya mereka. Disingkatnya biar lebih enak menyebutkan kata gantinya mereka. Sedangkan we itu ada banyak, sama, lebih dari satu. Tapi ciri-cirinya pasti ada kata-kata I. Pasti ada kata-kata I. Contohnya pada kata ganti they, Akmalia, Salsabila, Hakan, and Hakam go to school every day. Itu kata gantinya they. Bisa diganti dengan they yang keempat anak tersebut. Nah, sedangkan we biasanya ada Salsabila, ada Akmalia, ada Hakam, dan ada I. Jadi Akmalia, Salsabila, Hakam, and I go to school at 6 o'clock in the morning. Nah, jadi kalau we itu pasti ada kata-kata subjeknya ada I, kalau they itu nama orang semuanya. Sampai di sini paham? Nah, kita lanjut pada kelompok subjek yang kedua. Tadi kan ada I, you, we, they. Itu kelompok subjek yang pertama. Biasanya
mereka hanya verb satu saja. Contohnya go, terus read, terus have dinner, cry, terus write, and etc. Sekarang pada kelompok yang kedua ada she, dia perempuan, he, dia laki-laki, it, dia benda atau hewan. Jadi kalau she itu adalah kata ganti untuk perempuan, he kata ganti untuk laki-laki, dan it adalah kata ganti untuk selain manusia. Bisa benda, bisa hewan, bisa tanaman, bisa apapun selain manusia. Contoh dari she itu adalah dia perempuan tunggal. Jadi ada Zahra, satu. Kalau ada Zahra sama Akmalia, jadi apa? Jadi they, bukan she lagi, karena ada dua, ada lebih dari satu. Kalau hanya satu, Zahra saja, berarti itu she kata gantinya. Kalau ada Vina, hanya Vina, itu she. Kalau ada Vina sama Zahra, dia ada berapa? Kalau ada dua, berarti dia they. Pokoknya she itu hanya untuk satu orang saja. Perempuan, kita menyebutnya perempuan, untuk perempuan. Nah, sedangkan he itu hanya untuk laki-laki satu saja. Contohnya Hakan, berarti satu, hanya untuk Hakan. Kita mengganti kata-kata Hakan dengan he. Kalau she untuk perempuan, he untuk laki-laki satu, she untuk perempuan satu. It juga sama, it itu juga untuk selain manusia. Kita mengganti kata selain manusia. Contohnya kata benda, ada chair, one chair, berarti dia kata gantinya it. Atau one book, it. Terus apalagi ya, one bag, pokoknya yang satu, hanya satu. Kalau lebih dari itu, dia semuanya menggunakan kata-kata they. Kecuali kalau banyak dan ada kata-kata I di situ, dia menggunakan we. Bisa dipahami? Nah, di kelompok yang kedua ini, di kelompok yang hanya satu ini, he, she, it, hanya ada satu orang perempuan, satu menyebutkan satu orang laki-laki, atau satu benda saja. Kita menggabungkannya dengan verb satu ditambahi s atau es. Jadi s atau es. Ya, kita lanjut lagi. Menggunakan tambahi s verbnya ditambahi s atau es. Contohnya she plays tambahi s. Terus watch tambahi es. Nah, yang membedakan adalah she plays. Nah, plays itu play, kan dari kata-kata play ditambahi s. Kenapa ditambahi s? Karena di belakang ada, sebelum play ada kata-kata y, dan sebelumnya y ada huruf a. Jadi biasanya kalau berakhiran y dan sebelum y itu ada huruf vokal ditambahi s. Nah, kalau ada contohnya cry menangis, itu kan ada y paling belakang, tapi sebelum y kan ada hurufnya konsonan, ada r di situ. Itu berubah jadi ies. Jadi cries, bukan cry terus ditambahi s, tapi ditambahi ies. Nah, sedangkan yang lainnya kebanyakan ditambahi es. Ya. Selanjutnya, untuk kalimat pengingkaran atau negative sentence. Untuk kelompok yang pertama, kelompok subjek yang pertama yang I, you, we, they,
dia menggunakan do not. Terus ditambahi verb 1. Kalau yang kelompok kedua, he, she, it, yang tunggal atau hanya satu, ditambahi does not. Jadi kelompok pertama tadi do not, kelompok kedua does not, artinya sama-sama tidak. Terus ditambahi verb yang mengikutinya atau kata kerja yang mengikutinya. Untuk interrogatif atau kalimat pertanyaan, yang kelompok pertama, do-nya tadi di depan, ditulis di depan, terus ditambahi sama subjeknya. Jadi setelah do ditulis salah satu subjek, dan setelah itu baru verb. Kalau yang kelompok kedua, he, she, it, dia depannya ditambahi does. Jadi itu sudah gandengannya. Kalau do itu untuk kelompok pertama, kalau does untuk kelompok yang kedua. Terus ditambahi verb setelah subjek, setelah I, you, we, they, he, she, it, selalu ada subjek. Nah, untuk jawabannya, kalau iya, jadi dia jawabannya yes, I do, yes, they do, yes, you do, yes, we do. Kalau untuk kelompok kedua, yes, she does, yes, he does, yes, it does. Nah, kalau untuk tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak seharusnya seperti itu, jawaban tidak. Untuk kelompok pertama jawabnya no, I do not. No, you do not. No, we do not. No, they do not. Dan untuk kelompok kedua, biasanya jika itu adalah tidak benar, dijawab no, she does not. No, he does not. Dan no, it does not. Tergantung kalimatnya itu sesuai dengan pernyataan atau tidak. Ya. Oke, saya contohkan dalam kalimat ya. Contohnya dalam kalimat positif. Kalimat positif yang tadi. Contohnya di kelompok pertama. I go to school at 7 o'clock. Di kalimat pengingkaran, ada kalimat pengingkaran di interrogative sentence. I don't go to school at 5 o'clock. Jadi di kalimat positif tadi, dia pergi ke sekolah jam 7. Nah, di kalimat pengingkaran, dia pergi ke sekolah jam 5 karena memang berangkatnya jam 7 bukan jam 5. Paham sampai di sini? Nah, untuk pertanyaannya di kalimat pertanyaan atau interrogatif ada kata-kata gini. Do I go to school at 7 o'clock? Nah, kita kembali ke dua kalimat sebelumnya. Dia tadi di pertanyaan itu, apakah saya pergi ke sekolah pada pukul 7 tepat? Nah, dilihat dari dua kalimat positif tadi, di kalimat pertama dan kalimat kedua. Yang pertama dia menyatakan bahwa I go to school at 7 o'clock. Saya pergi ke sekolah pada pukul 7 tepat. Di kalimat kedua dia menyatakan I do not go to school at 5 o'clock. Saya tidak pergi ke sekolah pada pukul 5 tepat. Nah, jadi kira-kira jawaban manakah yang tepat? Apakah yes ataukah no? Kita lihat konteksnya. Pertanyaannya kan tadi, do I go to school at 7 o'clock? Apakah saya pergi ke sekolah pada pukul 7 tepat?
Jika dilihat dari kalimat-kalimat sebelumnya, dia menyatakan bahwa ya, benar, dia pergi ke sekolah pada pukul 7 tepat. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Sehingga dia ketika ada pertanyaan, do I go to school at 7 o'clock? Jadi ketika dia bertanya sama seseorang, do I go to school at 7 o'clock? Jawabannya yeah. Yes, you go to school at 7 o'clock. Karena pada pernyataan dua kalimat sebelumnya, dia menyatakan kalau memang pergi ke sekolah pada pukul 7 dan dia tidak pergi ke sekolah pada pukul 5. Sampai di sini bisa dipahami? Jadi jawabannya yes, you do. Kenapa pakai you? Karena dalam pertanyaannya, do I, apakah saya pergi ke sekolah pada pukul 7? Jawabannya iya, kamu pergi ke sekolah pada pukul 7 tepat. Nah, sampai di sini sudah dipahami ya? Selanjutnya, contoh yang untuk kelompok yang kedua, yang he, she, it. Contohnya, ada pernyataan Dinar goes to Surabaya at 10 o'clock. Dinar goes to Surabaya at 10 o'clock. Kenapa pakai goes? Karena Dinar kata gantinya she. Dia perempuan satu, hanya satu. Dinar goes to Surabaya at 10 o'clock. Kalimat yang kedua, Dinar does not go to Yogyakarta at 10 o'clock. Paham? Terus untuk kalimat ketiga, kalimat pertanyaan, does Dinar go to Yogyakarta at 10 o'clock? Does Dinar go to Yogyakarta at 10 o'clock? Apakah Dinar pergi ke Yogyakarta pada pukul 10 tepat? Kita lihat dua kalimat sebelumnya. Dinar, yang pertama, Dinar goes to Surabaya at 10 o'clock. Yang kedua, Dinar does not go to Yogyakarta at 10 o'clock. Pertanyaannya, does Dinar go to Yogyakarta at 10 o'clock? Apakah Dinar pergi ke Yogyakarta pada pukul 10? Nah, dilihat dari dua kalimat sebelumnya. Sebenarnya Dinar itu pada pukul 10 pergi kemana? Pergi ke Jogja atau pergi ke Surabaya? Mana kalimat yang benar? Yang sesuai dengan konteks di atas ya. Ya, Dinar pada pukul 10 itu pergi ke Surabaya, bukan ke Yogyakarta. Nah, jadi Dinar pada pukul 10 itu pergi ke Surabaya. Nah, karena dia pergi ke Surabaya, ketika ditanya, saya tidak pergi ke Jogja pada pukul 10, tetapi saya pergi ke Surabaya pada pukul 10. Jadi, jika ada pertanyaan, apakah Dinar pergi ke Yogyakarta pada pukul 10? Jelas jawabannya
tidak. Nah, untuk mengatakan tidak, bagaimana? Tidak, Dinar tidak pergi ke Yogyakarta pada pukul 10. Jadi jawabannya no, she does not. Jadi tidak. Dia tidak pergi ke Yogyakarta pada pukul 10, tetapi dia perginya ke Surabaya pada pukul 10 tersebut. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, untuk lebih memahami lagi penjelasan dari Miss May tadi, nanti akan ada beberapa soal yang berkaitan dengan grammar focus ini. Jadi grammar focus ini berkaitan dengan pertanyaan jam, pada pukul berapa, dan yang lain-lainnya. Contohnya membuat kalimat pernyataan, membuat kalimat pengingkaran, dan membuat kalimat pertanyaan dari dua kelompok subjek tersebut. Sampai di sini bisa dipahami? Well, thank you for today. We have learned about telling time part 2, focus on grammar. I hope you enjoy and you can study well, and see you on the next class. See you on the next English class and the other class with Miss May. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.